Berani kalau belum jelas PDI adalah pengayoman. Kalau sudah pengayoman saya masuk sini gitu. Kemarin kan masih perjuangan, aku rene kok berjuang, aku dikenek ngene lah kata lapokon gitu. Jadi saya takut begitu saya dapat informasi dari Allah bahwa PDI itu sekarang PDI pengayoman, maka saya saya datang ke Kebagusan, saya datang ke Langit Agung. Cuman saking semangatnya saya sampai tadi kan saya sampai jalan-jalan dan di YouTube dan siaran langsung itu saya kelihatan ngos-ngosan, sehingga saya kemudian dikritik oleh banyak netizen dan saya dapat WA, "Cak, santai aja, ngerokok dulu." gitu. Terus ya kan tidak mungkin bisa merokok di sini, dan ini saya agak memang saya itu kalau tidak ngerokok saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau, terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau, kan saya berhadapan sama malaikat. Anti tembakau kan ya, duduk kan gitu kan. Jadi saya tidak berani anti rokok, tidak berani. Kalau memang rokok itu tidak baik, tolong para dokter, para ilmuwan melakukan penelitian tembakau itu diapain supaya manfaat. Karena tidak mungkin Allah ngasih tanaman tanpa manfaat, betul enggak? Oke, kalau teknologi dari tembakau menjadi rokok itu tidak bermanfaat, tolong teliti lagi, dibikin apa, sayur kek, lalap kek gitu loh, supaya manfaat. Karena tidak mungkin tidak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jelas ya, tidak mungkin Allah menciptakan siapapun dimanapun tanpa manfaat. Oleh karena itu saya sangat mantap malam ini, karena kita memang wajib jadi orang Indonesia, bukan kebetulan. Kita ditakdirkan, diwajibkan untuk membela Indonesia, membangun Indonesia, mewangikan Indonesia. Itu adalah takdir dan kewajiban, itu amanah dan perintah Allah. Beliau diperintah jadi cucunya Bung Karno, mau tidak mau, dan beliau taat. Dan seluruh bangunan cita-cita beliau dibangun berdasarkan perintah Allah itu. Jadi ini kita di sini perintah Allah. Jangan dibilang nggak syar'i, syar'i banget ini. Ini syar'i karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu artinya aturan Allah, baik yang menyangkut orang sholat, ibadah mahdoh, maupun alam semesta, sungai, ekosistem dan seterusnya. Maka di PDIP saya menganjurkan sekarang ekosistem di Indonesia kan negara yang paling subur, makmur, luar biasa. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kurang piye ya. Dan tidak ada di seluruh dunia, hanya Indonesia yang sesubur itu, semakmur itu, dan rempah-rempahnya tidak terbatas, betul enggak? Covid sebenarnya kalah sama rempah-rempah. Kalau Anda melihat kurva atau grafik keterpaparan Covid di Indonesia dengan di negara lain, Anda akan kagum. Dengan penduduk sebanyak ini, dengan kesembronoan rakyatnya dan keberanian rakyatnya untuk tidak pakai masker, gitu, ngawur di mana-mana, gitu, nekat di mana-mana. Seharusnya yang terpapar itu kan ratusan juta, betul enggak? Tapi faktanya enggak. Malaysia lebih banyak, Vietnam lebih banyak, berapa penduduknya hanya 1/10 kita. Jadi kita ini bangsa yang dahsyat, bangsa yang top. Tolong setiap pemimpin menyadari itu dan berangkat mensyukuri masa depan Indonesia dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa istimewa. Tanahnya istimewa, tanamannya istimewa, rempah-rempahnya istimewa, mentalnya istimewa, gitu. Nggak bisa dibikin sedih, Bu, Mbak Puan. Ini nggak bisa sedih. Sudah jelas nggak bisa makan, sudah jelas jualannya nggak laku, sudah jelas susah di rumah terus, dihilang-dilun sampai ngiler. Tapi yang guyang-guyu, Bu. Cek cengenges saya, ketepuk aku cek merokok aja, gitu. Bangsa Indonesia kok, gitu. Bangsa yang tidak tertandingi, tidak tertandingi. Kalau orang Amerika mengalami kayak Anda, modern. Orang Jepang, orang Cina mengalami kayak Anda, modern. Tapi kita tidak. Kita tetap bangkit. Kita punya Bung Karno di dalam jiwa kita, gitu kan? Saya tidak mengatakan Bung Karno itu nabi apa enggak, tapi pokoknya kan faktanya kita itu punya Bung Karno, gitu ya. Dan nyun sewu yang mohon maaf ini, Bu, yang Anda Mbak, ya aduh sepuran ya. Tapi jangan khawatir Mbak Puan, saya ini justru merasa lega karena dipanggil Mbah. Saya ini gelar saya Mbah, bukan profesor, bukan doktor, bukan menteri, bukan kiai.